Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Yudi Tirsanu, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post di acara Tamu Tribun. Hari ini ada tokoh sangat penting, bukan cuma istimewa tapi penting karena terkait Anda semua, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Babel, Pak Tarmizi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini? Baik, alhamdulillah Pak Yudi. Baik ya. Ya, terima kasih. Tadi saya bilang nih terkait semua penonton kita, Pak. Terkait? Iya. Ya, semua Karena masyarakat. Ya. Masyarakat pajak ya. Ya. Bahkan seluruh narasumber kami saya pastikan wajib pajak juga tadi. Ya, ya. Karena tidak ada satu orang pun mungkin atau hampir semua itu adalah punya kewajiban pajak. Apa betul itu Pak? Seluruh warga Indonesia. Kalau objek ada yang tidak terkena pajak, ya. Tapi kalau orang, apakah ada orang yang tidak terkena, yang tidak wajib pajak? Baik. Ini pertanyaan filosofis nih. Filosofis nih. Ya. Jadi kita berbicara kalau cerita tentang pajak, maka kondisinya adalah kita bisa tahu bahwa pajak ini adalah beban. Tapi ini adalah beban yang memang dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada pajak, tentunya seluruh barang-barang publik kita, barang dan jasa publik kita mungkin tidak ada yang bisa membiayai. Nah, pertanyaan Mas Yudi tadi, apakah semua masyarakat memang tersentuh oleh pajak? Kita bisa menjawab ya, pasti tersentuh oleh pajak. Nah, isu tentang pajak adalah cerita tentang satu manfaat, cerita adalah masalah juga keadilan beban. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kita jawab dengan simpel, apakah semua orang membayar pajak? Walaupun dia tidak merupakan wajib pajak PPh, tapi dia membayar pajak. Di pajak apa dia bayar? Pasti adalah pajak konsumsi, yang kita sebut PPN. Sebuah gelas di minuman di botol dalam kemasan, gitu ya, minuman dalam kemasan, ketika dikonsumsi oleh seseorang, maka dia ada pajaknya, yaitu adalah pajak pertambahan nilai. Itu adalah jenis pajak konsumsi. Nah, itu mungkin jawaban singkatnya, Mas Yudi. Kalau bayi baru lahir, apakah juga dia terkena pajak? Nah, pemahaman kata-kata apakah dia mengkonsumsi sesuatu, pasti ada pajak konsumsi yang dibayar oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain, kita juga bisa berbicara, apakah dia merasakan manfaat pajak? Itu juga sesuatu yang mungkin harus dilihat ya. Karena kalau kita pandang dari satu sisi saja, kesannya beban. Kalau udah beban, pasti ceritanya adalah tidak enak. Tapi kalau kita lihat ada konsep manfaat, nah maka seorang bayi baru lahir pun juga ada yang dia terima dari manfaat pajak. Pasti Kira-kira, ya. Pasti itu. Rumah sakitnya. Rumah sakit. Nah, kemudian subsidi-subsidi pada pelayanan jasa kesehatannya. Banyak yang mungkin tidak terlihat oleh kita, tetapi tidak terasakan dengan langsung oleh kita, tetapi ketika dia tidak ada, baru kita akan tahu bahwa ternyata barang itu ada, gitu ya. Sesuatu yang kita lihat lazim ada, tapi kalau misalkan tidak ada, maka itu baru kita tahu bahwa ternyata dia ada, gitu ya. Jadi pada usia berapa seseorang itu terkena sebagai wajib pajak, dia membayar pajak secara langsung dirinya sendiri? Baik. Nah, ini adalah konsep ketika dia dikatakan sebagai subjek pajak. Nah, subjek pajak kategorinya adalah kalau dalam konteks pajak yang umum, maka kita kenalkan dia sebagai di pajak penghasilan. Nah, maka terpenuhi dulu syarat subjektifnya kepada dia. Syarat subjektif padanya adalah ketika dia memang sudah dewasa. Satu itu, gitu ya. Yang kedua adalah syarat objektifnya. Dalam artian, ketika memang ternyata dia mempunyai misalkan penghasilan yang sudah di atas ambang batas yang kita sebut dengan penghasilan tidak kena pajak, maka atas penghasilan yang di atasnya dia akan terhutang PPh. Nah, itu dia dalam kategori kalau kita sebutkan dia sebagai subjek pajak. Subjek pajak ya. Subjek pajak itu, maka kondisinya kategorinya kan mungkin ada kita kategorikan sebagai kategori kita bisa mengkategorikan adalah subjek pajak PPh itu sebagai orang pribadi
atau adalah entitas badan. Badan dalam kategori seluruh yang berbentuk badannya. Nah, ya bisa jadi adalah juga seluruh orang pribadi atau entitas badan yang kemudian dikategorikan dia nanti sebagai juga pemungut. Jadi selain dia membayar pajak yang memang terhutang untuknya, tetapi juga ada pajak yang harus dia kelola atas ketika dia memberi penghasilan, maka dia akan memotong pajak yang harusnya terhutang kepada si penerima penghasilan, ya. Contoh kayak Mas Yudi nih, ketika dari perusahaan mendapat penghasilan, maka si perusahaan akan memotong. Itu ada di SPT kami, Pak, ada tulisannya pemotong gitu ya. Ya. Jadi dalam kategori nanti Mas Yudi akan mendapat bukti potong. Nah, bukti potong tadi dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini memang sebagaimana praktik-praktik pajak, karena di dalamnya pasti sudah ada upaya agar satu, biaya administrasinya murah, cara pajaknya efisien adalah itu. Kemudian adalah biaya kepatuhannya juga murah. Nah, kita juga tahu ada konsep atau prinsip convenience gitu ya. Orang kalau dibebani, idealnya adalah pada saat dia menerima penghasilan, ketika beban itu dia dapatkan, pasti dia lebih ringan. Gitu. Jadi konsep pemotongan atau pemungutan itu juga ada pada pajak. Ya, selain ada kewajiban di orang pribadi dan badan tadi yang sifatnya yang nanti dihitung tahunan, nanti bisa difinalisasi dengan hitungan di tahunan. Kira-kira gitu. Kalau bicara soal kinerja Pak di wilayah Sumsel Bubble ya, karena kalau kita lihat di berita itu sering muncul tuh kinerja ya. Baik. Apa yang menjadi ukuran bagi Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Bubble ini untuk melihat kinerja kantor pajak? Baik. Itu kalau dalam ukuran-ukuran yang kita sebutkan, ini adalah cerita efektivitas pajak gitu ya. Jadi ketika perekonomian ini dirancang, maka posisinya adalah kita juga ada kebijakan bagaimana mengambil dari perekonomian gitu ya. Ada asumsi-asumsi gitu ya. Nah, maka ada target penerimaan pajak ya, dengan hitungan-hitungan dalam asumsi APBN, dengan kebijakan yang ada, kemampuan kapasitas dari pemerintahnya gitu ya. Nah, maka ada target. Nah, target tadi maka dibagikan secara regional. Nah, di Kanwil untuk tahun 2024 ini kita punya target gitu ya. Target untuk Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini adalah 23,5 triliun. Nah, ukuran kinerja kita adalah bagaimana kita mencapai penerimaannya yang ditargetkan gitu ya. Nah, itu ukuran kita terhadap pengukuran kinerja gitu. Tahun ini tercapai itu, Pak? Kita masih berusaha. Kita tahu bahwa sekarang di tahun ini kita punya banyak tantangan gitu ya, karena harga komoditi menurun gitu ya. Nah, memang kita masih optimis kita bisa mencapai target yang dibebankan pada APBN. 23,5 itu harapan kita mungkin berkisar angka 100 plus minus 2% deh. Oke. Kira-kira. Ya, masih tercapai lah ya Pak ya. Ya, dalam kategori bagaimana kita menjaga defisit APBN itu masih angka yang masih relatif bisa kita katakan masih sehat untuk itu. Ini target ini untuk PPH PPN di apa yang dikelola oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Sumsel Bubble ini, apa pajak-pajak yang dikelola ya. Jadi kita mengelola atas pajak-pajak pusat. Apa itu pajak-pajak pusat? Pajak-pajak pusat itu adalah PPH. Tentu pada orang pribadi dan juga kepada badan. Kemudian ada juga dalam kategori yang lebih lainnya adalah pajak konsumsi PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian juga adalah kita kategorikan dengan PBB. Nah, PBB kita ketahui kan adalah kalau yang untuk perkotaan dan pedesaan itu menjadi pajak daerah. Tetapi atas objek-objek yang merupakan perkebunan, pertambangan, kemudian perhutanan gitu ya, dan ada objek-objek khusus lainnya, itu dikelola oleh pajak pusat. Jadi kita PBB juga kita masih kelola. Tapi bukan yang rumah-rumah pribadi tadi ya, Pak ya? Karena yang itu kalau kategori tanah pekarangan, sawah itu adalah pajak daerah. Iya. Tetapi kalau pertambangan, kalau dia perkebunan yang dikelola dengan ada IUP, perkebunan dengan IUP bukan pertambangan rakyat atau perkebunan rakyat. Nah, itu dikelola oleh pajak pusat. Saya rasa bagian ini masih sering orang awam tuh miss, Pak. Ya. Kalau ada soal PBB, mungkin teman-teman di DJP juga sempat dapat laporan gitu ya, salah pengaduan. pengaduan ya. Nah, memang keluhan-keluhan mungkin ada yang mempertukarkan antara kategori pajak pusat dengan pajak daerah gitu ya, atau keluhan-keluhan gitu. Tapi memang ini memang wajar ya, dan kami juga bisa menceritakan ya, memang bagaimana pajak ini supaya menjadi sesuatu yang istilahnya menjadi budaya di masyarakat. Karena memang kita tidak bisa menghindar dari pajak. Masyarakat modern sebagai wakil dari cerita demokrasi itu adalah cerita pajak. Ya. Nah, lanjut lagi Mas Yudi terhadap pajak-pajak tadi. Kemudian ada bea materai dan pajak lainnya lah ya, dan itu kategorinya relatif kecil bea materai. Nah, inilah yang dikelola kami. Tetapi nanti dari bagian-bagian tadi, contoh PPh yang dipungut atas orang pribadi, atau PPh atas karyawan, payroll tax itu ya, pajak atas gaji gitu, yang dikelola tadi yang kita bilang dipotong atau dipungut oleh si pemberi kerja, itu penerimaannya dibagi hasil kepada daerah. Nah, terkait dengan PBB juga, PBB tadi, kenapa PBB perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan objek-objek khusus lainnya itu juga dibagi hasil, itu juga, saya harus mengatakan bahwa itu dibagi hasil juga. Jadi tidak ada yang dikelola, penerimaannya tidak diambil ke pemerintah pusat, langsung dibagi hasil kepada kota, atau kabupaten, dan provinsi. 100% dikembalikan. Tapi dikelola oleh kita. Kenapa? Karena untuk efisiensi pemungutan, karena biasanya pemegang IUP itu kan lintas wilayah. Lintas wilayah, dan pasti juga adalah perlu ada sebuah administrasi pajak yang lebih efisien kalau memang karena dia lintas provinsi mungkin, lintas kabupaten mungkin, maka dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi untuk dibagi hasilkan kepada daerah. Ya. Kalau kita lihat berita-berita Pak, secara nasional itu kan ada target pertumbuhan, ekonomi juga ditargetkan akan naik gitu ya. Bahkan ada target 8% gitu. Untuk menuju ke Indonesia Emas gitu ya. Artinya di Sumatera Selatan juga akan naik kondisi target 2025 ini. Baik. Jadi begini, untuk cerita kita tahun pajak 2025, pembagian secara regional kita belum dapatkan. Tapi kemarin sudah disahkan APBN gitu ya, kita sudah tahu bagaimana target nasional. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengelola pajak, pasti dengan itu ya, harapannya bahwa ada pertumbuhan penerimaan seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi tentu diharapkan adalah setinggi-tingginya. Kita ingin mengejar Indonesia Emas, harapannya adalah mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi selama ini, harapannya adalah 8%. Nah, kalau kita lihat sekarang Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan pertumbuhan ekonomi yang jalan kumulatif sekarang ini kan adalah 5,02% ya, sampai triwulan 3. Ini sebuah angka yang relatif baik secara nasional. Gitu. Tapi memang masih belum mengejar ketertinggalan kita. Nah, pajak mengiringi di sana. Harapannya pajak jangan sampai mengganggu perekonomian. Tetapi juga pajak juga jangan sampai tidak efisien, tidak bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi tadi. Gitu ya. Di kita punya expected growth gitu ya, pertumbuhan yang diharapkan itu adalah sekitar 6-7% di pertumbuhan pajaknya.
Tapi di dalam catatan tidak ada objek baru, tapi ini adalah cerita bagaimana kita meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan harapannya lagi adalah dengan kondisi bahwa administrasi pajak juga makin rapih, makin mudah menjangkau kepada wajib pajak. Gitu ya. Nah, pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi itu diharapkan sebagai ukuran kinerja juga di kami. Karena di sana ada istilah namanya buoyancy ya. Bahwa kalau misalkan pertumbuhan penerimaan pajak lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, itu bisa jadi adalah pada saat-saat ketika tahun 2020 kemarin. Ketika kita krisis gitu ya. Harus dong, masa masyarakat lagi susah, kemudian pajaknya lebih kencang, justru subsidinya yang dibanyakin gitu ya. Kita mengalami 2020-2021 kemarin, ketika kita dalam kondisi pandemi, penerimaan pajak kita sengaja diberi banyak insentif, tetapi subsidi kita gelontorkan demikian banyak. Kita bisa ketahui dahulu bagaimana alat kesehatan, vaksin, itu demikian banyak diberikan gitu ya. Dan salah satu isu itu juga menumbuhkan juga kepatuhan wajib pajak. Karena pada saat ketika masyarakat membutuhkan, negara hadir gitu ya. Nah, sehingga mungkin ke depan kita mengetahui bahwa pajak itu sangat dibutuhkan dan kita punya pengalaman di 2020 dan 2021 kemarin. Ya, tadi ada isu meningkatkan kepatuhan dan juga meningkatkan layanan ya. Saya mau tanya soal kepatuhan ini, Pak. Ya. Di Sumsel dan Babel, seberapa patuh sih orang Sumsel dan Babel ini terkait pajak ini, Pak? Nah, ini diskusi akademik nih, Mas Yudi. Jadi kategori yang biasa di kami sebagai ukuran proksi adalah begini. Kan pajak itu kan konsepnya self-assessment. Self-assessment itu adalah gini. Negara memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk dia memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam artian dia menghitung, kemudian juga dia memperhitungkan, kemudian dia membayar, dan kemudian dia lapor. Ya. Nah, itu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dengan asumsi masyarakat paham tentang aturan pajak. Ya. Nah, nanti kami sebagai administrasi pajak, gitu ya, sebagai pengelola administrasi pajak adalah kami harus melayani kepada wajib pajak yang telah patuh. Apa melayaninya? Satu, seluruh kewajiban dia itu kita mudahkan, kita beri edukasi, dan kita layani dengan baik. Tapi di satu sisi juga, kita juga harus melayani kepada yang patuh, yaitu kita melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada yang tidak patuh. Jadi esensinya ada kegiatan fungsi kami, penegakan hukum dan juga pengawasan, itu esensinya adalah juga pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada yang patuh. Sehingga konsep self-assessment tadi itu mensyaratkan bahwa administrasi pajak juga harus kuat. Kalau enggak, nanti akan ada free rider. Mekanisme yang disebut free rider itu adalah orang yang kemudian dia abai dengan kewajiban, tapi dia mendapatkan seluruh haknya, gitu ya, di dalam kita dalam kebutuhan publiknya. Nah, tadi kembali kepada ukuran kepatuhan. Kami mempunyai ukuran-ukuran yang sifatnya proksi. Proksinya itu adalah begini. Kalau seseorang sudah mau melaporkan, dia terdaftar sebagai wajib pajak, dia punya NPWP, di kami sebagai basis kita. Nah, dia lapor. Maka itulah ukuran bagi kami adalah kepatuhan yang awal. Setidak-tidaknya, dia telah memenuhi kewajibannya. Dia telah mau berkontrak kepada negara dengan melaporkan. Kalau dia melaporkan, maka dia bisa diawasi oleh kita. Kita bisa lihat bahwa, oh, dia membayar sekian dan laporannya sekian ya. Maka kita akan nanti melihat, menguji dengan data-data yang ada. Nah, maka pelaporan SPT, berapa banyak wajib pajak yang telah melapor SPT, itu adalah ukuran kepatuhan awal di kita. Nah, kalau kembali kepada apakah laporannya benar, maka itu kan kepatuhan material. Nah, itu adalah ukuran yang mungkin secara pengukuran kita berpandangan baik kepada masyarakat. Tapi kalau untuk studi akademis, ya. Nah, jadi nanti ada ukuran-ukuran studi akademis. Kalau kita lihat bagaimana penelitian-penelitian melakukan, gitu ya, yang dilakukan oleh mungkin para akademisi, gitu ya. Nah, ada ukuran-ukuran ketika penegakan hukum kita itu nanti ukurannya apa? Itu adalah ukuran mengukur juga kepatuhan.
Nah, jadi maka kalau dalam pelaporan SPT yang nanti mungkin kita biasanya dijelang adalah pada 31 Maret untuk orang pribadi. Nah, pelaporan itu adalah sebagai ukuran masyarakat kita apakah telah berbudaya. Nanti untuk badan adalah di tanggal 30 April gitu ya. Dan itu adalah bagaimana melihat kepatuhan apakah memang entitas-entitas yang ada di Indonesia itu memang sudah patuh enggak. Nah, kita juga melihat kan bahwa kondisi sekarang masyarakat kita makin sadar gitu ya. Nah, kami juga mengupayakan juga perbaikan dalam pelayanan yang nanti mungkin di tahun 2025 ini nanti akan ada perubahan yang relatif mendasar di sana ya. Perubahan yang mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Nah, itu kita akan bahas itu juga ya, Pak. Ada perubahan yang sudah banyak beredar ini informasinya. Tapi dari penjelasan Pak Tarmizi saya cukup puas nih. Berarti saya termasuk patuh ini, Pak. Siap. Karena setiap akhir Maret selalu masuk ke situs DJP untuk melaporkan SPT. Ya. Baik. Meskipun kadang-kadang ada tahun-tahun tertentu pada tanggal 31-nya, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Masih tergolong patuh ya, Pak? Ya, masih tergolong patuh. Dalam tanggal 31 pukul 11.30 atau 23.30. Kebiasaan kita last minute gitu ya. Last minute ya. Secara umum saya lihat itu masih terjadi. Mungkin sampai sekarang pun masih terjadi ya, Pak. Menurut Pak Tarmizi itu seperti apa itu ya? Apakah layanan di DJP itu masih mampu sejauh ini? Ya, jadi memang begini. Sebagai administrasi pemerintahan gitu ya, di administrasi pemerintahan kita juga bisa mengetahui kelemahan di kapasitas kita. Tapi kan kita juga berupaya memperbaiki. Perilaku yang paling ideal adalah memang tidak pada saat bersamaan layanan itu diakses dengan kondisi yang membanjiri. Kan itu ya. Kami berusaha terus-menerus memperbaiki pelayanan kami. Bagaimana beban jaringan, kemudian kapasitas server kita, itu kita rapikan. Dan biasa ada upaya-upaya memindahkan seluruh kapasitas pelayanan kami untuk di akhir tahun kami pindahkan ke sana juga untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat gitu ya, supaya tidak ada misalkan istilahnya apa kalau misalkan gangguan layanan itu. Nah, tetapi memang kita juga menghimbau kepada masyarakat bahwa ketika nanti ini administrasi kita perbaiki ke depan ini dalam posisi yang ke depan mungkin nanti lebih mudah lagi, bahwa bagaimana memenuhi kewajiban tadi, yaitu dengan menghitung, memperhitungkan, itu boleh dilakukan dengan kondisi yang sudah menjadi budaya. Dalam artian apa? Ya oke, lakukanlah memang kalau kita memang dalam kondisi usahawan gitu ya. Nah, adalah bagaimana praktik-praktik pencatatan yang bagus. Sehingga ketika di akhir tahun kita bisa rapih memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Dan ke depan nanti kita bisa bahas di aplikasi yang baru juga, itu juga sudah ada peningkatan yang sangat drastis untuk mempermudah kepada masyarakat wajib pajak. Ya. Agar tidak ada biaya compliance istilahnya yang mahal. Gitu ya. Karena kita tahu, semudah apapun dirancang pemerintah tentang administrasi pajak itu, bagi masyarakat dia sulit. Kita menyadari itu. Kesulitan itu ada pasti gitu ya, karena cenderung dari kita kan kita ingin dapat yang mudah gitu ya sebagai masyarakat. Kami menyadari di pemerintahan tentang itu. Gitu, Mas. Menyambung administrasi pelayanan tadi. Kami dengar ada inovasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang disebut Cortex. Core utama teks pajak gitu ya. Bisa Pak Tarmizi jelaskan, Cortex ini berbentuk website atau aplikasi di handphone atau apa ya? Layanan apa yang disediakan? Baik, Mas Yudi. Jadi begini, kita menyebutnya Cortex. Kalau dalam terminologi formalnya, kita sebut itu adalah sistem inti administrasi pajak. Disingkat dengan SIAP. Tetapi lebih mudah kalau kita sebut namanya Cortex, karena memang lazim dikenal di di dunia luar. Kalau misalkan ada sistem inti, kita sebut dengan namanya Core. Gitu ya.
Nah, maka sistem inti administrasi perpajakan kita yang kita sebut Cortex ini, apakah itu gitu ya? Jadi begini, kita mengetahui bahwa dalam beradministrasi atau memenuhi kewajiban perpajakan di masyarakat itu mereka harus mengakses website tertentu. Misalkan adalah pelaporan. Kemudian dia juga ketika dia misalkan adalah sebagai pengusaha kena pajak, maka dia akan mengadministrasikan PPN, dia akan menerbitkan faktur, maka masyarakat wajib pajak juga akan mengakses juga website tertentu untuk mengambil kode faktur. Ada beberapa hal lain, mengakses ke kode billing, kemudian juga melakukan pelayanan-pelayanan yang permohonan-permohonan layanan, meminta fasilitas dan seterusnya. Itu diakses pada aplikasi-aplikasi yang mungkin selama ini mungkin relatif terpisah, walaupun terkumpul dalam satu portal gitu ya. Tetapi mungkin tidak efisien, tidak mudah. Contoh kayak login-nya saja kita harus butuh nanti misalkan yang kita sebut dengan adanya PIN gitu ya. Nah, nanti dengan Cortex semua layanan yang relatif masih terpisah-pisah tadi itu diintegrasikan. Nah, tentunya integrasi tadi juga dengan ada perbaikan. Perbaikan satu adalah ketika dia sudah terintegrasi itu sebagai satu features yang paling utama gitu ya. Yang kedua adalah nanti masyarakat wajib pajak juga bisa melihat profil kewajibannya itu dengan 360 derajat sebagaimana dilihat oleh kantor pajak. Ya, jadi ada nanti taxpayer account, ada nanti manajemen taxpayer-nya, istilahnya manajemen sebagai wajib pajaknya dia bisa melihat. Nanti setiap wajib pajak ketika dia punya akun di Cortex tadi, maka ketika dia akses, dia lihat, dia akan berinteraksi dengan layanan itu secara terintegrasi dan dia juga akan lihat nanti histori dari yang ada di sana. Termaksud dia ada pre-populated, Pak. Jadi misalkan Pak Yudi ketika dipotong oleh perusahaan, maka nanti pembayaran dalam bentuk bukti potongnya itu juga ada di dalam di dalam akun dari Pak Yudi nanti. Nah, sehingga tadi kalau kita sebut, kan biaya kepatuhan kemarin kan mahal. Bayangin selama ini kita nyimpan kertas-kertas, mungkin Pak Yudi diundang untuk jadi pembicara, terus kemudian dikasih honor, dikasih bukti potong. Bukti potongnya disimpan dalam bentuk kertas. Tadi saya mengatakan dalam kondisi self-assessment, kan wajib pajak menghitung, kemudian memperhitungkan. Memperhitungkan itu adalah mana yang sudah dibayar, itu sudah menjadi kredit pajak saya, misalkan gitu ya. Kemudian baru membayar sisanya yang menjadi kekurangan bayarnya. Nah, nanti ketika sudah memperhitungkannya itu lebih dimudahkan dengan adanya di dalam aplikasi, kan lebih mudah tuh. Jadi ketika mengakses kita ngelihat, oh saya sudah bayar ya, bukti potong saya ini gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal menghitung lagi penghasilan-penghasilan kita yang mungkin dari usaha, mungkin dari kegiatan kita sebagai profesional gitu ya. Nah, nanti baru kita hitung ulang dan memperhitungkan yang sudah ada, maka kita tinggal mudah membayar kekurangannya dan melaporkannya. Nah, itu features yang kedua, bagaimana ada taxpayer account gitu ya. Nah, banyak lagi kemudahan yang ada. Di dalamnya memang kita berusaha ada interoperability dengan kementerian lembaga lain. Ya. Mungkin data-data yang ada nanti akan menjadi istilahnya adalah bahan-bahan kita untuk jadi bahan menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, tetapi di dalam sistem yang berinteraksi di kami di dalam administrasi pajak itu juga sistemnya sudah saling bisa baca dan terintegrasi. Kira-kira itu sebagai gambaran singkatnya. Jadi sebelumnya untuk layanan-layanan tadi, saya mau menegaskan aja nih. Misalnya tadi orang mau lihat kode faktur, kode billing ya, lalu layanan-layanan permohonan, alamat domainnya berbeda-beda ya, meskipun di website Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi sebenarnya gini Pak Yudi, pada periodisasi sebelumnya kita juga sudah mengusahakan itu jadi sebuah
sebuah akses yang dimasukkan di DJP online. DJP online ya. DJP online. Cuman mungkin menunya masih agak terpisah-pisah itu sebenarnya. Servernya juga masih terpisah-pisah itu. Tapi untuk masyarakat dia sudah bergabung satu itu. Tapi ke depan ini dia dalam satu paket yang terintegrasi. Jadi nanti dari Cukup segi satu kali login. cukup satu kali login dan kredensialnya adalah di kredensial yang memang nanti tidak lagi menyulitkan gitu ya. Tentunya ada akun yang memang terakses dengan kita sudah punya kebijakan satu data Indonesia, NPWP orang pribadi itu adalah NIK, gitu ya. Jadi akan menjelanglah e-government kita yang lebih baik ke depan. Apakah semua orang yang punya NPWP juga mengakses Cortex ini? Atau punya akun di Cortex ini nantinya? Nah, dalam periodisasi setahun ini, kita melakukan upaya yang kita sebut dengan pengkinian data ya, dalam kategori bahwa ada yang kita sebut dengan validasi NIK ya. Validasi NIK, saya paksa harus tanya ke teman-teman karena istilahnya yang harus dikenal oleh masyarakat nih. Validasi NIK dengan NPWP. Ini dilakukan setahun ini. Dilakukan juga secara mesin. Tetapi karena setahun ini bahwa kita tahu bahwa dalam undang-undang dalam kriteria kepemilikan data itu masyarakat yang memiliki data. Jadi masyarakat juga berhak untuk memvalidasi dan merapikannya. Jadi memang kita berikan kepada masyarakat. Tapi kita juga melakukan juga validasi NIK dan NPWP itu supaya nanti basis data awal kita yaitu adalah seluruh masyarakat yang terdaftar sudah dalam NIK yang benar, ya. Dan kita sudah menyelesaikan itu. Tahapan kita di Cortex ini adalah sekarang ini sudah dalam posisi kita tinggal melakukan operating test-nya, dan insya Allah kita akan launching itu nanti di awal Januari 2025. Jadi seluruh tahapan tes telah dilakukan, gitu ya. Dan secara masif juga setahun ini kita telah melakukan change management, masyarakat wajib pajak telah diundang. Setiap hari di setiap kantor pajak itu ada pelatihan-pelatihan untuk mengenalkan pada Cortex gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu juga mengakses ke DJP online, bisa mendaftarkan juga untuk mengetahui menu-menu dan mengakrabkan dengan seluruh fasilitas yang ada di aplikasi Cortex kita dengan mendaftar untuk bisa akses kepada simulatornya. Simulatornya. Jadi belum mendaftar ke akun Cortex. Ya, kalau nanti di akun Cortex nanti ada cerita tersendirinya lagi. Tapi kalau mau mencoba, nanti kan itu kan ketika mencoba kan juga login awal. Gitu. Ya. Jadi kita tahu menu awalnya, nanti kita kemudian login gitu ya. Nah, sehingga di simulator itu kita bisa merasakan nanti gimana di 2025 kita mulai mengakses ke sana. Dan ini berlaku baik itu wajib pajak pribadi maupun badan tadi? Ya, seluruh wajib pajak nanti akan mengakses ke sana. Dalam artian, dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya di tahun 2025, dalam artian di current year 2025, gitu ya, itu wajib pajak akan berinteraksi dengan aplikasi Cortex. Ya. Nah, tetapi nanti dalam memenuhi kewajiban perpajakan di tahun 2024, yaitu melapor tahun pajak 2024, lapor pada SPT. Maret untuk pribadi dan April untuk badan tadi? Ya. 2025 ya? 2025. Nah, itu masih memakai pada DJP online kita. Masih pakai aplikasi lama supaya tidak membuat kegalauan yang lebih besar gitu ya pada wajib pajak. Betul. Itu artinya masih. Yang akan masif itu kan pada pelaporan ya Pak ya. Itu masih akan terjadi pada 2026 ya. Artinya masih panjang, tapi kesempatan. Namanya orang Indonesia biasanya mau yang mepet-mepet itu Pak. Ya. Mudah-mudahan di Maret atau April 2026 tidak terjadi kepanikan masif itu untuk mengakses ya. Nah, makanya Pak, ini adalah bagian dari change management kita. Oke. Karena memang setiap ada perubahan, yang perlu dikelola adalah bagaimana mengelola perubahannya gitu ya. Nah, jadi memang nanti di 2026 kan adalah
semuanya akan melaporkan pada aplikasi. Jadi nanti kegalauan itu pada masyarakat yang mungkin dia harus belajar lagi nanti melihat dengan di aplikasi yang baru ya. Insya Allah sih lebih mudah, tapi kan tetap aja lebih mudah itu konon nanti katanya bagi kita, nanti bagi masyarakat juga dia harus merasakan dengan change management yang baik. Nah, maka kondisinya adalah mungkin ini menghilangi resiko. Resiko bagaimana kesannya ada sistem baru membebani istilahnya biaya administrasi lagi, biaya kepatuhan lagi dari wajib pajak gitu ya. Kita pelan-pelan kelola biaya itu tetap murah. Biaya yang dalam artian tidak teruangkan tadi. Kebingungan wajib pajak itu adalah biaya. Kita mengatakan adalah biaya ya, biaya kepatuhan namanya. Iya, iya, iya. Dan Kira-kira masih ada waktu yang panjang. panjang ya, 1 tahun. Wajib pajak berakrab-akrab dengan Cortex gitu ya. Iya, iya, iya. Dan bisa mengeksplor lagi lebih banyak. Iya, iya. Cuma yang jadi kunci tadi untuk atau yang mungkin agak mendesak ya, dan banyak juga yang tanya Pak Tarmisi tadi. Jadi untuk mengisi SPT 2024 yang deadline-nya pada Maret 2025, 31 Maret ya, itu masih mengakses DJP online yang Masih selama mengakses ini DJP. gitu ya. Oke. Cuma tentu perlu diedukasi terus supaya jangan sampai menumpuk kebingungan di akhir gitu. Benar, Pak. Iya. Oke, Pak. Saya rasa untuk Cortex itu saya sudah mengikuti sebelumnya, tapi ini cukup makin terbuka ini saya wawasan ini. Nanti kalau kita lihat satu picture lagi nanti di pelaporan SPT dengan Cortex itu lebih terpandu lebih baik. Jadi mungkin bagi dummy, bagi orang yang bodoh pun dia akan paham. Oh, cara misalkan sebagai admin dari sebuah perusahaan gitu ya, sebuah badan, ketika dia mengisi telah dipandu dengan pola yang dari lampirannya tertentu, kemudian saling berrelasi isian-isian tadi gitu ya. Nah, di Cortex kemudahan-kemudahan itu sudah kita jelang gitu ya, supaya tidak ada kesalahan input dan supaya ada panduan yang lebih rapih di sana. Ini sudah bisa dicoba untuk simulator tadi. Sudah bisa dicoba. Termasuk pelaporan. Jadi yang selain BIMTEK yang dilakukan sekarang ini juga termasuk adalah juga tentang pelaporan. Jadi kami selama mungkin dalam 4 bulan belakangan ini kita mengundang wajib pajak. Kita memilih sebagai urutan-urutan prioritas untuk terus melakukan istilahnya pelatihan-pelatihan, diundang di setiap kantor-kantor pajak gitu ya. Kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan di sana. Nah, sekarang pada era sekarang ini kita lagi sedang memberikan bimbingan kepada asosiasi. Karena kalau kemarin kan kita langsung menjemput langsung kepada individu ya, end to end. Tapi pada asosiasi, pada konsultan, sekarang juga kita sedang melakukannya. Kenapa? Karena ini kan yang belakangan lah, konsultan dan asosiasi-asosiasi juga harus tahu. Iya, iya. Tapi yang terkait dengan usaha tadi ya, kode billing, faktur, sudah wajib menggunakan Cortex di Januari ini. Ya, jadi nanti ketika menjalankan kewajiban perpajakan yang sifatnya adalah istilah kita adalah masa, yaitu adalah yang dilalui dengan tahun pajaknya, itu sudah langsung berpindah kepada Cortex. Oke. Bila ada masih ada, karena Januari ini tinggal 1,5 bulan ini mungkin ya. Ya, 23 hari kerja lagi. 23 hari ya Pak ya? Sama liburnya ya Pak ya? Kita ngomongin dengan hari kerja. Ya. Artinya kalau hari kerja kurang dari sebulan ini. Bila masih ada kebingungan atau masih ada kendala dari para pengguna Cortex ini, apa yang harus mereka lakukan? Nah, jadi memang Pak, mengelola perubahan itu memang sudah kami telah menyiapkan, gitu ya. Jadi kondisinya adalah bagaimana saluran-saluran istilahnya kalau kita sebutkan dengan kondisi keluhan layanan, pemberian penjelasan karena kebingungan, gitu ya. Kami telah menyiapkan desk-desk tertentu, gitu ya. Jadi setiap kantor sudah ada desk-nya, gitu ya, sudah ada hotline-nya. Gitu. Dan secara online juga ada, gitu ya, secara online juga ada. Nah, kami juga menyiapkan juga kondisi yang kira-kira adalah
perkembangan-perkembangan yang sifatnya frequently asked question-nya juga ada. Jadi layanan edukasi berupa video juga sudah bisa diakses di YouTube gitu ya. Jadi seluruh channel berupa booklet itu juga sudah ada tersedia. Silakan akses saja di DJP Online dan Anda nanti bisa terhubungkan dengan link terkait bagaimana edukasi yang telah disediakan oleh DJP melalui berbagai macam format. Apakah itu video, apakah itu bentuk booklet, apakah itu dalam bentuk frequently asked question-nya juga ada. Ya, ya. Ya, Pak Tarmizi, ini saya ingin memberi penegasan ya. Di akhir, mungkin Pak juga sekalian closing obrolan kita ini. Agak berat nih awalnya, tapi saya rasa perlu Pak Tarmizi menyampaikan kepada wajib pajak apa yang harus mereka persiapkan atau yang harus mereka mengerti tentang Cortex ini ya, terutama nanti 2025 mungkin bisa dihimbau langsung gitu Pak Tarmizi. Apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira? Silakan. Baik, sejatinya tentang Cortex ini adalah perubahan layanan, perubahan administrasi pajak yang menjelang bagaimana kita mengintegrasikan seluruh layanan-layanan yang ada. Sejatinya ini adalah untuk mempermudah. Tapi begitupun untuk bagaimana kita mengelola perubahan, mengetahui kalau apabila Bapak Ibu ternyata belum mengetahui, belum memahami, nah silakan menghubungi ke kantor-kantor pelayanan pajak, menghubungi pada akun representatif untuk bisa mendaftar untuk mendapatkan bimbingan teknis. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga secara mudah 7 hari, seminggu, 24 jam sehari, bisa mengakses kepada akses layanan kami, akses edukasi kami, berupa layanan-layanan yang bersifat bisa edukasi yang bentuk teks, ataukah video tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Cortex nanti. Atau silakan mendaftar untuk bisa mencoba simulator di DJP Online Anda. Daftar dahulu mungkin 1 hari sampai 3 hari nanti, 1 hari ya. 1 hari nanti akan diberikan login-nya, kemudian bisa mendaftar ke simulator untuk kira-kira mencobanya. Tanggal 1 Januari 2025 kita akan nanti beralih kepada sistem administrasi inti perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita yang kita sebut dengan aplikasi Cortex. Keren, Pak. Saya membayangkan ini perpajakan kita tengah di perubahan yang cukup signifikan lah ya. Dan tadi Pak Tarmizi selalu membahas tentang change management ya. Ada mitigasi, antisipasi gitu ya. Mudah-mudahan untuk peralihan ini lancar Pak Tarmizi dan amin. Saya yakin bakal lebih keras ini atau lebih kerja lebih ini ya teman-teman di DJP ini ya. Karena namanya perubahan tidak pernah ada yang mudah Pak ya. Selalu ada kita kelola ya, supaya perubahan itu memang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kelola. Insya Allah kelolanya setelah dilakukan dengan cukup teliti, cukup telaten dan teliti. Ya. Terima kasih Pak Tarmizi sudah hadir di studio Tribun Sumsel. Mudah-mudahan kita bisa menyambung lagi Pak, next ngobrol tentang perpajakan supaya saya semakin patuh. Siap, baik. Sebagai wajib pajak ya. Ya. Tribuners, demikian obrolan kita dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Tarmizi. Kita akan berjumpa lagi pada episode lain Tamu Tribun. Salam Tribun.